iya, saya itu pun saya gogoleran dulu tuh di Apa? Gogoleran. Apa itu? Nangis-nangis nangis guling-guling, saya pingin sekolah tapi itu duit itu berawal dari uang receh, uang teman-teman yang diamanahkan ke saya, dan kebetulan juga ada seperti yang di sana orangnya bisa amanah dengan uang receh itu. Selamat pagi dengan Mbak Ginda Aprilia ya, bener? Siapa namanya Mbak? Nama saya Siti Fatimawati atau nama Keren. kerennya nama FB saya itu Ginda Aprilia. Jadi orang-orang lebih mengenal nama FB saya daripada nama asli saya. Nama aslinya siapa? Siti Fatimawati. Siti Fatimah. Wah, itu yang makamnya baunya harum ya? Istimewa, luar biasa ya. Kali ini akan melanjutkan proyek saya yang tertunda, bahwa Mbak Siti Fatimah ini adalah buronan saya sejak zaman dahulu kala. Iya. Jadi jadi ada sesuatu yang fenomenal yang ada dalam diri Mbak Ginda Aprilia, bener kan Mbak? Saya merasa Nggak berasa ya, ya bagus. Buat saya merasa saya lakukan mengalir. begitu saja. Ya, begitu aja. Oke, sekarang saya mau nanya, udah berapa tahun di Hong Kong? Dari 12 April masuk 12 Januari masuk ke rumah majikan. Tahun 2007 sampai sekarang. 2007 sampai sekarang. Totally 13 tahun. Ya, berarti, Total berapa majikan? berarti 6 majikan. 6 majikan selama 11 tahun dengan durasi bervariasi. Insya Allah Yang finish yang finish itu berarti 3 kali. Ya, 3 kali ya. Yang 2 emang satu saya ngebreak, yang satu adalah Ya intinya pokoknya 3 yang selesai kontraknya aman. 3 majikan. Yang 3 bermasalah dengan bervariasi macam-macam dan segalanya. Oke, ini yang spesial sebenarnya mau tanya bahwa selain sampean di sini mengais rezeki untuk keluarga, itu ada sesuatu hal, apakah benar sampean melakukan atau membuat sesuatu di mana di Indonesia itu sifatnya ibadah atau apa? Boleh deh cerita sedikit tentang apa yang Anda lakukan, apa yang sampean lakukan di sini. Ya, itu berawal dari dan ada keluarga dan dari situ saya terinspirasi dari teman-teman yang pernah proposal, habis itu habis dikirim Sabtu nyampe Minggu saya nyari, alhamdulillah dapat sejuta setengah langsung sengaja kirim, dan dari situ sampai hingga sekarang saya jadi kalau dibilang keranjingan kayak keranjingan ya, jadi tuntutan hati gitu, walaupun tidak ada yang mewajibkan saya merasa rugi kalau saya tidak mencari gitu. Apalagi kalau dulu mencari dana itu ada sedikit mudah. Saya juga menjual buku-buku dan herbal, dan hasilnya insya Allah saya sumbangkan ke sana sedikit demi sedikit, membeli tanah, dan saya juga tidak menyangka sekolah itu dari yang tadinya cuma sekolah sore ya kalau saya bilangnya, jadi khusus belajar belajar agama, dan di tahun 2011 itu langsung kita Berdiri. atas permintaan masyarakat dan juga dari yang memegang sekolah itu, kita mendirikan sebuah sekolah namanya Syamsul Al-Hayat. Berarti sampean membuat sekolah, Ya, itu, mendirikan sekolah. ya cikal bakalnya intinya itu duit itu
berawal dari uang receh, uang teman-teman yang diamanahkan ke saya, dan kebetulan juga ada seperti yang di sana orangnya bisa amanah dengan uang orang. Alhamdulillah terbentuklah MIA Bayan. Pertanyaan saya, kenapa kok harus madrasah atau sekolah? Karena di sana emang kalau SD ada ya, dan saya sendiri jujur aja kalau dari pribadi saya ya, saya lebih suka sekolahnya itu yang lebih ke agama gitu. Jadi kita kalau sekolah agama itu kita mendapatkan ilmu agama, tapi ilmu umum juga dapat gitu. Jadi bisa double kita dapatnya. Dan MI kalau di desa saya emang belum ada, cuma ada Al-Bayannya. Jadi itu pun jauh kalau harus ke sekolah yang lain ya. Kalau ke sekolah yang lain jauh. Jadi Samen terinspirasi untuk bikin sekolah di situ. Iya. Emang seberapa jauhnya? Ya seberapa jauh ya? Tapi yang jelas mah di kampung saya nggak ada sekolah gitu. Ya. Di kampung saya berapa kilo ya? Kira-kira Ya, mungkin, setengah jam, 1 jam? ya mungkin kalau jalannya model kayak saya sekitar 20 menit gitu. 20 Jadi, atau 30 menit juga. Samen dulu waktu kecil sekolahnya ya di ke sana. Iya, tapi tiap kalau, hari. Kalau sekolah yang MTS-nya lebih jauh lagi ke desa lain saya. Ke desa lain. Yang ke desa lain. Yang madrasah Kalau yang sekolah SD emang MI-nya ibtidaiyahnya itu dekat, 20 menit. 20 menit, 30 menit lah. Kalau Iya. zaman dulu kan anak-anak kecil gitu sekolah ya, Nah, jalan kaki semua. jalan kaki pakai sepatu. Sepatunya Enggak. dilepas nggak? Nggak pakai sepatu, pakai sendal. Pakai sendal, nggak bisa beli sepatu berarti ya. Ya zaman dulu waktu. Pakai sendal, jadi jalan pakai sendal, terus Iya, sekolah gitu. Sering pakai sendal jepit saya. Terus seragamnya apa? Merah putih apa hijau? Ini saking pengennya sekolah, saya zaman dulu masih ingat seragam saya sekolah saya itu bukan merah putih kayak orang-orang. Ah, Jadi saya punya saudara di Cemplang waktu itu ya, terus dikasih seragamnya tuh masih ingat. Yang lain-lain merah putih, saya mah bajunya apa? hitam putih. Hitam putih. Jadi Samen sendiri yang beda ya? Ya iya. Semuanya merah putih, Samen hitam putih. Iya iya, saya itu pun saya gogoleran dulu tuh di. Apa? Gogoleran. Apa itu? Nangis nangis guling-guling. Saya pingin sekolah, ibu saya kan nggak punya duit waktu itu untuk menyekolahkan saya, itu cuma duit 500 perak itu ya. Zaman dulu kan uang segitu gede, akhirnya nggak tahu uang ibu saya, umi saya itu dari mana. Ya karena saya bisa masuk sekolah juga gitu itu. Jadi pingin sekolah itu Iya. harus nangis dulu ya? Ya nggak harus nangis, tapi emang mungkin Harus. karena keadaan, terus ibu saya juga mungkin nggak punya duit, terus Oh. masalah pendidikan mungkin bagi ibu saya itu kan memang Nggak penting. anak-anaknya nggak begitu paham. Nah habis itu saya itu saking pinginnya sekolah ya, kakak-kakak saya kan udah disekolahin duluan, itu saya udah belajar baca tulis kayak gitu. Saya nulis itu dulu sebelum masuk sekolah, nulis nama gitu udah lancar semuanya gitu. Jadi Udah lancar. gara-gara dulu juga rasanya pingin sekolah aja susah ya. Jadi begitu sudah dewasa, Iya, mau terus masuk, berpikir. udah lulus SD, alhamdulillah saya juga waktu itu NEM-nya tertinggi ya di situ. Oke sebentar. Jadi di saat sampean juga sudah dewasa, SMA atau bekerja atau kuliah, sebentar. Sekolahan itu masih belum ada. Belum. Oke, berawal dari dulu susah ya sekolah ya. Harus pakai gulung-gulung ya. Dan guling-guling, terus seragamnya teman-temannya merah putih, mbaknya hitam putih. Nah, Pemberian orang. itu pun dikasih ya. Dan 1 potong apa 2 potong? Satu itu tungan. Nah, jadi cuci kering pakai, cuci kering pakai sampai sobek. Baru setelah itu ibu saya ngejahit sendiri gitu. Oh, nah, oke. Jadi periode kehidupan yang seperti itulah yang menyebabkan sampean kenapa pingin membuat sebuah sekolah atau madrasah. Ya. Iya. Jangan sampai masyarakat di tempat saya tidak bisa bersekolah hanya karena duit, dan sampai sekarang memang MIA Bayan itu free untuk di sananya. Terus sampean dapat duit dari mana? Ya. Mau bikin itu kan?
tentunya dari hasil penjualan buku dan hasil saya nganceleng setiap minggu saya gunakan untuk itu. Jadi ke sana. jadi saya tidak punya libur seperti teman-teman mungkin shopping atau apa ya, seperti teman-teman lah intinya. Jadi saya bisa sewaktu libur itu khusus untuk mencari dana. Dan itu tidak ada yang menyuruh saya dan tidak mewajibkan saya, tapi emang itu murni dari hati saya merasa rugi kalau saya menyediakan libur saya hanya untuk kayak gitu. Jadi sejak itu mulai sejak sampean berada di Hong Kong atau sudah beberapa tahun di Hong Kong melakukan itu? Dari 2010. Dari 2010. Jadi 2007 sampean masuk, 2010 baru start up untuk mulai mencari untuk membangun itu. 2010. Sekarang 2020. Gimana perjuangannya? Sekitar 10 tahun itu. Tahun pertama bagaimana? Apa yang terjadi? Sampai di mana tahun pertama? Tahun pertama 2011. Saya bikinnya waktu itu kan dari tanah wakaf bapak saya ya, berupa gedung aja. Terus ya hampir nggak tahu berapa persen, tapi hampir seluruhnya itu dari Hong Kong. Tapi ada juga tenaga dan uang mungkin dari masyarakat, tapi tidak sebanyak yang dari Hong Kong. Jadi 1 tahun itu sudah bisa berdiri? Udah bisa berdiri Bang. Berapa ruang? Dua ruang kelas. Dan pas finishing itu ada Sepian sampai bilang, Bi, Ade udah nyerah sekarang, tidak bisa lagi yang namanya nagih ke masyarakat. Walaupun pada teorinya mah ada yang bang 50 atau 100 atau 200, tapi faktanya gini sulit. Dan sekarang terserah Bibi mau maju ataukah mau mundur ini bangunan. Itu di tahun pertama sudah. Tahun pertama. 2011 kayak gitu. Ya. Dia bangun, tapi yang satu sudah menyerah. Iya, udah di tahun itu dia udah angkat tangan. Jadi tergantung saya. Jadi waktu itu saya semakin giat aja mencari dana di Hong Kong. Waktu itu juga saya rada mudah untuk mencari dana ya, karena memang belum banyak seperti sekarang. Organisasi sekarang banyak yang mandiri. Terus sekarang juga udah ada internet, ini kan menyalurkan duit itu lebih mudah ya. Mereka menyalurkan artinya langsung. manual Ya, sampai benar-benar manual. Hasil penjualan buku juga dulu kan internet belum booming seperti sekarang ya. Jadi ada Ikro, ada majalah Irsan, ada majalah Cahayaku, ada Mutiara. Itu saya nanti dari sana ngambil misalkan $6 atau $7, saya dapat untung $3 atau $4 itu udah saya salurkan ke sana semua. Ya. Jadi alhamdulillah waktu dulu mah lancar banget, pengen dapat di atas 1.000 itu udah mudah banget, ada 3.000 juga pernah. Oh. Satu kali hari Minggu. Satu kali hari Minggu. Makanya alhamdulillah saya bisa juga kelanjutannya nyicil beli tempat. Oh, jadi manual banget ya yang dilakuin. Gak ada volunteer selain diri saya sendiri. Oh, volunteernya tenaga sampean, keikhlasan sampean, dan teman-teman pastinya. Tidak ada ya, jadi ya hasilnya itu dari mana kalau nggak dari teman-teman? Maksudnya itu ya intinya volunteernya cuma saya sendiri, tapi itu adalah sumbangsi teman-teman dari uang receh itu yang saya kumpulkan. Receh ya, receh. Akhirnya sekarang jadi berapa? Sekarang alhamdulillah Ruangnya? Tahun berikutnya lagi tahun 2012 kalau nggak salah saya pulang, akhirnya bikin lagi 1 ruang. Sekarang total? 2010 total? Sekarang itu yang itu 3 ditambah lagi yang 6 ditambah 9. yang di sana berarti ada 1 ruang 7 sama 3 10 ruang. 10 ruang. 10 ruang. Ruang kan yang 1 ruang kantor. Yes, oke. Intinya 10 ruang sudah terbentuk. Akhirnya ya cukup. Kalau untuk sebuah madrasah ibtidaiyah itu 10 ruang cukup. 6 untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kan. Yang 4-nya kan macam-macam. Oke. Terus
biayanya mereka? Kan sampean tadi bilang gratis kan, mereka sekolahnya gratis kan. Nah, biaya untuk operasional misalnya beli kapur, spidol, terus guru itu dari mana? Dari sini. Dari Ngenceleng. Iya, kan tahun 2016 kalau saya atau 2016 ya, itu baru turun dana bos itu. Jadi selama itu kurang lebih 5 tahun ya kalau nggak salah itu dari situ. Jadi untuk apa namanya, untuk guru-gurunya walaupun tidak seberapa ya, terus biaya operasional semua ya dari teman-teman dari sini. Berarti setelah turunnya bos itu baru Baru. operasional itu dari bos. Iya. Tapi sebelum dari bos Itu semuanya energi dari sini. Ya. Terus pada saat belum ada bos itu berapa guru yang ada? Guru waktu itu ada 2010 sampai 2016. 10 guru. 10 guru. Terus mereka mau digaji berapa? Kok mau ngajar? Kira-kira. Ini yang luar biasa bagi saya. Ah. Tidak melihat duit ya mas ya. Kalau saya cerita ngomong duit mah kayaknya tidak pantas untuk diceritakan gitu. Oh, iya maksud saya oke. Berarti 10 orang itu dengan seberapapun sampean kirim is oke. Iya, Mau? mau. Istimewa. Mereka berjuang bukan karena duit ya. Insya Allah lillah mereka. 10 orang ya? Iya. Yes. Itu ya. Akhirnya sekarang ada bos. Ada bos nambah atau lebih? Ya Gurunya. alhamdulillah sekarang ditambah juga guru PAUD. PAUD itu ada 5 jadi 15 orang guru. Tapi kegiatan ngumpulin di sininya masih tetap. Masih tetap walaupun sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, tapi saya tetap berjuang karena memang keperluannya ada aja ya, dan keinginan tentu ada aja. Oh, tapi setidaknya sekolah itu sudah tumbuh dengan sendirinya, sudah diakui pemerintah, sudah mendapatkan, tinggal sampean semampunya untuk memberikan. Yang penting startupnya sampean yang mulai. Oke, terima kasih Mbak Indah Aprilia, luar biasa ya. Oke, ada pesan nggak kira-kira buat siapa saja di seluruh dunia ini bahwa hal semuanya itu bisa kita capai asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh, itu ada pesan nggak kira-kira apa Ya. yang menjadi motivasi terkuat? Untuk teman-teman semuanya khususnya yang di luar negeri, gunakan waktu sebaik mungkin di hari libur, karena di Hong Kong ini terutama ya, mau jadi apapun bisa, mau jadi sarjana bisa, mau jadi ustazah bisa, mau jadi apapun bisa, apalagi banyak kursus. Kita mari gunakan waktu sebaik mungkin, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Ini bukan kesuksesan diri saya sendiri, tapi ini adalah MI Al-Bayan, itu adalah kesuksesan untuk teman-teman semua, khususnya Hong Kong. Terima kasih yang tak tertinggal untuk semuanya, karena saya bisa seperti ini adalah berkat support semua dan doa teman-teman semuanya. Sip, dari receh-receh yang ikhlas dari teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ginda. Oke, itu tadi. Oke, itu tadi istimewa ya. Saya dengan Mbak Ginda Aprilia. Masih ada ya manusia seperti ini di dunia ini ternyata. Dan itu ada di Hong Kong. Yang jelas kita kabarkan berita yang baik, kita sebarkan sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi salam dari Wong Ganteng Santuyo.